Perkenalkan, nama saya Tasya Rukmana. Saya dari Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan ke teman-teman tentang materi macam-macam perpindahan kalor. Jadi perpindahan kalor itu ada 3 macam, teman-teman. Perpindahan kalor yang pertama yaitu secara konduksi atau hantaran. Yang kedua, perpindahan kalor secara konveksi atau aliran. Dan yang ketiga, perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Nah, tadi saya sudah menyebutkan 3 macam-macam perpindahan kalor. Selanjutnya saya akan menjelaskan definisi dari ketiga macam-macam perpindahan kalor tersebut. Yang pertama, perpindahan kalor secara konduksi atau hantaran, yaitu perpindahan panas yang terjadi melalui zat perantaraannya. Nah, biasanya ini terjadi pada saat kita memanaskan besi ya, teman-teman. Nah, perpindahan kalor yang kedua yaitu perpindahan kalor secara konveksi atau aliran. Perpindahan kalor secara konveksi atau aliran ini yaitu cara perpindahan panas yang disertai dengan zat perantaraannya. Nah, biasanya ini terjadi pada air dan udara ya, teman-teman. Nah, yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran yaitu cara perpindahan kalor dengan pancaran dan tanpa disertai dengan zat perantaraannya ya, teman-teman. Nah, biasanya ini terjadi pada pancaran sinar matahari. Jadi teman-teman, dari ketiga macam-macam perpindahan kalor tersebut bisa terjadi secara sendiri-sendiri atau secara bersamaan. Nah, di video kali ini saya akan memperlihatkan ke teman-teman perpindahan kalor yang terjadi secara bersamaan ya, teman-teman. Dan jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe bagi teman-teman yang udah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Jadi di sini kita menggunakan sebuah wadah besi yang sering kita gunakan untuk memasak air dan sudah terisi air seperti ini. Langsung saja ke perpindahan pertama yaitu perpindahan secara konduksi. Ini terjadi pada wadah yang kita gunakan untuk memasak air ya. Jadi pada saat kita memasak air seperti ini, setelah beberapa menit kemudian wadahnya akan terasa panas. Mari kita coba. Jadi seperti ini, setelah beberapa menit kemudian tempat ini akan terasa panas. Jadi inilah yang disebut dengan perpindahan kalor secara konduksi. Dan teman-teman jangan coba untuk memegangnya karena sakitnya ini melebihi sakit hati ya, teman-teman. Kenapa bisa terjadi? Nah, karena ada kalor yang berpindah melalui wadah besi ini, sehingga kalor tersebut sampai pada seluruh permukaan wadah ini ya, teman-teman. Kemudian ke perpindahan kedua ya, yaitu perpindahan kalor secara konveksi terjadi pada air yang sedang dimasak. Apa sih yang akan terjadi sehingga air dalam wadah ini mendidih atau bergelembung-gelembung? Hal ini terjadi karena air yang di dalam wadah mendapatkan panas sehingga air yang di bagian bawah menjadi lebih ringan. Selanjutnya, air akan terangkat ke atas membentuk gelembung-gelembung, sedangkan air yang awalnya di bagian atas akan terdorong ke bawah. Setelah hal ini terjadi, air yang terdorong ke bawah tersebut dipanaskan lagi dan mengakibatkan suhunya naik. Sementara air yang terangkat ke atas tadi yang awalnya panas mulai dingin kembali dan mengakibatkan perputaran air yang awalnya di atas menjadi terdorong ke bawah dan awalnya di bawah menjadi terangkat ke atas. Begitupun seterusnya sehingga memunculkan gelembung-gelembung pada saat air dipanaskan. Seperti ini ya, teman-teman. Teman-teman, selanjutnya ke perpindahan kalor yang ketiga yaitu perpindahan kalor secara radiasi. Nah, pertanyaannya, dari mana air ini mendapatkan radiasi atau pancaran? Jawabannya yaitu dari panas udara yang di sekitar api. Itulah tadi contoh perpindahan kalor yang terjadi secara bersama-sama ya, teman-teman. Apabila teman-teman belum mengerti atau paham, bisa mencari referensi atau
mencari solusi untuk lebih paham di internet atau menanyakan langsung ke guru-guru kalian ya teman-teman. Sekian video dari saya, jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe, dan jangan lupa untuk di share ke sosial media teman-teman sekalian. Dan terima kasih kepada teman-teman yang udah subscribe channel YouTube ini ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.